MUI rapat bersama dengan Pak Wabub di lantai 2 kantor Bupati dalam rangka menegakkan perda, mendesak pemerintah untuk menegakkan perda tentang penertiban pesta malam. Alhamdulillah, atas nama Komisi Hukum kami memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Muratara yang telah konsisten menegakkan perda yang sangat diharapkan oleh masyarakat Muratara secara luas-luasnya. Kemudian sebenarnya kita kalau ingin berbicara masalah hukum itu banyak sudah diwujudkan dari MUI pusat dan provinsi. Di tingkat kabupaten itu hanya tinggal melaksanakan. Tetapi yang perlu kita antisipasi dalam rangka kita rapat koordinasi ini adalah, pertama tadi sudah disampaikan wacana yang masalah tercemarnya air sungai. Itu sebenarnya sudah ada hukum positif yang mengatur tentang lingkungan hidup. Jadi kita tidak perlu lagi untuk membuat aturan baru karena itu sudah ada, bahkan dari pemerintah pusat sudah mengeluarkan aturan tentang itu. Hanya tinggal kita menjalankan di tingkat kabupaten ini dalam bentuk tindakan yang nyata. Artinya kalau kita di dalam kegiatan MUI ini dalam rangka kita menyebarkan informasi konten undang-undang tentang lingkungan hidup itu. Kemudian baru-baru ini di Jakarta ada masalah Holy Wings. Itu perlu kita antisipasi, jangan sampai bentuk serupa itu nyasar ke Kabupaten Musirawas Utara. Mungkin dalam bentuk yang lain, bukan kalimat itu, karena ada nama orang yang paling kita hargai dan kita cintai masuk di dalam konten iklan mereka yang sangat meresahkan umat Islam. Jadi kita perlu setiap saat monitor kegiatan kemasyarakatan, jangan sampai membuat hal-hal yang gaduh seperti itu, khususnya di Kabupaten Musirawas Utara. Kemudian antara Komisi Hukum dan Perundang-undangan dengan Komisi Fatwa agak lebih berperan Komisi Fatwa, karena Komisi Fatwa itu dia tidak harus membuat perda, tapi dengan membuat penjabaran dalam suatu konten yang sifatnya larangan atau himbauan dalam rangka kita meningkatkan kehidupan keagamaan. Jadi belum tentu kita sampai membuat produk hukum berbentuk perda atau perbub, tapi dengan bentuk surat edaran atau rekomendasi kepada pemerintah atau kepada kepolisian dalam rangka meningkatkan kehidupan keagamaan. Kami ini agak jauh ke depan. Ini sebenarnya tidak terlalu heboh. Yang heboh itu adalah kita menyikapi agenda tahun 2024. Ini agak heboh. Sudah beberapa kali kita melaksanakan agenda pemilihan, baik itu legislatif, presiden, kemudian gubernur, bupati, termasuk wali kota di kota Linggau. Itu marak sekali masalah transaksional, dan itu di depan mata. Nah, kita kalau kita buat produk hukum sebenarnya itu sudah ada larangan dari tingkat pusat. Hanya kita bergeraknya
agak lebih keras dalam rangka kita bukan ikut campur dengan kawan-kawan di kepengurusan KPU atau Bawaslu, tapi kita memberikan support supaya mereka yang sebagai penyelenggara pemilu itu benar-benar menegakkan aturan itu. Kalau aturannya sudah jelas, itu dilarang. Jadi kita tidak perlu lagi membuat produk hukum tentang itu, dan kita di tingkat Kabupaten Muratara ini kita akan mengawal supaya aturan yang menyangkut masalah transaksional ini kalau tidak bisa kita redam sama sekali, kita minimalisir. Karena inilah penghambat demokrasi di Indonesia secara umum, di mana-mana. Kalau menurut kami, tidak ada syarat orang yang menjadi pemimpin itu adalah orang yang punya uang. Artinya kalau orang yang punya uang itu didukung oleh naga. Sedangkan yang jadi syarat untuk menjadi pemimpin itu adalah amanat, patonah, tabligh, sebagaimana sifat-sifat Nabi. Tidak ada di situ punya banyak harta, punya banyak uang dengan segala macam kekayaan. Dan di Indonesia nampaknya jauh berbeda dengan apa yang kriteria-kriteria kepemimpinan di zaman Nabi. Nah ini yang kita sebagai pengurus MUI di Muratara, kita gaungkan. Entah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan MUI pusat, dengan provinsi, tetapi untuk di Muratara kita gaungkan. Kita kawal benar kawan-kawan di KPU dan Bawaslu untuk menegakkan aturan itu. Jangan sampai demokrasi yang semestinya orang-orang yang terpilih yang baik menjadi pimpinan kita, tetapi justru orang yang bejat, orang yang amoral, orang yang pengkhianat bangsa, ini yang bakal muncul nantinya di depan mata kita. Dan paling tidak kita memberikan bukan hanya komunikasi lisan, tapi kita memberikan secara tertulis berupa dukungan-dukungan, apakah bentuk selebaran, kemudian dengan masyarakat kita berikan himbauan dan berikan dalam bentuk ceramah-ceramah, pencerahan. Kemudian bila perlu kita buat spanduk-spanduk. Maksudnya kita bergerak dalam rangka ini agenda besar, agenda nasional yang apabila ini gagal, maka kita tidak tahu. Seperti yang telah disampaikan oleh Ustadz Sukri tadi, apakah ke depan nanti MUI ini masih diperlukan kalau demokrasi di Indonesia ini gagal? Bisa jadi MUI ini akan dibubarkan. Dulu pernah Kemenang akan dibubarkan. Bukan hanya MUI, Kemenang akan dibubarkan. Madrasah akan dibubarkan, pesantren akan dibubarkan. Ini yang akan terjadi kalau seandainya demokrasi kita gagal. Nah ini maksud kami adalah ini bukan wacana di dalam Komisi Perundang-undangan, tapi ini adalah bagian daripada tugas kita secara keseluruhan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita siap bos untuk Komisi Perundang-undangan dan Hukum ya. Ini tampaknya pembicaraan ini lebih mendasar dikit soal 2024. Wah, ya kan? Tapi memang benar, ya kan? Kita harus menjadi rojulun rojulun siasi, ya kan? Ada rojulun siasi kan? Ada lagi rojulun ilmi dan sebagainya. Ada 4 indikator kita sebagai MUI ini dari Profesor Aflatun. Kita harus mengacu pada filsafat air, filsafat angin, dan filsafat bumi. Baik, terima kasih. Dan berikutnya nanti pembicaraan kita tentunya nanti masing-masing barangkali kita buat satu ungkapan, ya kan, analisa, ya kan, tentunya di bidang hukum dan perundangan.